Halo, kembali lagi bersama aku. Di video sebelumnya, aku membahas tentang percaya diri. Dan di video sekarang, aku bakal membahas tentang insecure. Mungkin ini adalah dua hal yang tidak jauh berbeda, karena percaya diri dan insecure itu saling berkaitan. Salah satu hal yang menjadi latar belakang kenapa kita tidak percaya diri adalah rasa insecure yang kita miliki. Insecure merupakan perasaan tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kita selalu membandingkan apa yang kita miliki dengan proses orang lain. Contohnya saja, merasa tidak layak untuk seseorang karena kita tidak cantik atau tidak pun ganteng. Emang ada ya orang kayak gitu? Ada, bahkan banyak, dan mungkin ini adalah salah satu hal yang aku rasakan. Aku merasa tidak pantas untuk orang lain karena ya mungkin cowok-cowok di luar sana butuhnya yang lebih cantik dari aku gitu. Sedangkan aku ya biasa-biasa aja. Pikiran negatif seperti inilah yang merusak diri kita sehingga kita tidak pernah percaya diri bahkan sama diri kita sendiri. Harusnya kita bersyukur ya, kita masih mempunyai organ tubuh yang lengkap. Padahal di luar sana ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa mendengar, ada orang yang cacat, dan lain sebagainya. Tapi, apakah hal seperti ini harus kita tanamkan selama berhari-hari bahkan berkepanjangan? Tentu jawabannya tidak sama sekali. Kita harus perlahan membuang rasa insecure ini supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Insecure itu wajar, mungkin semua orang pernah mengalaminya. Akan tetapi, jangan pernah jadikan rasa insecure menguasai pikiran kita, sehingga kita overthinking berkepanjangan, dan itu secara tidak langsung akan menghambat kehidupan pribadi kita sendiri. Selain itu, kita juga stop bandingin diri kita sendiri dengan orang lain. Misalnya, ketika dia umur 25, kita umur 25. Dia sudah nikah, sedangkan kita belum. Dia sudah punya mobil, sedangkan kita masih menggunakan sepeda motor. Dia sudah kaya, sedangkan kita masih bekerja di bawah tekanan orang lain. Kan kita nggak tahu ya apa yang dia lakukan, kenapa bisa di umur segitu dia memperoleh semua kebahagiaan yang dia miliki. Ya mungkin aja proses yang dia miliki, perjuangan yang dia miliki jauh lebih berat dari apa yang kita lakukan. Kita hanya perlu belajar menikmati semua proses yang kita miliki, menghadapi semua tantangan-tantangan, dan memperbaiki kegagalan-kegagalan yang ada. Jadikan kesuksesan orang sebagai acuan untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Insecure itu bukan berarti kita lemah, hanya saja itu tandanya kita sadar kalau misalnya kita itu masih kurang dan mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti juga kita jangan sampai lupa bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Terkadang kita selalu mendapat komentar-komentar yang tidak baik dari orang lain terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tapi jangan jadikan omongan orang itu masuk ke dalam hati kita sendiri, karena itu akan merusak dan memperparah insecure yang kita miliki. Kita tidak tahu ya, orang yang komentar nyinyir terhadap kita itu apakah kehidupannya lebih baik dari kita atau mungkin kehidupannya jauh lebih buruk dari kita. Hanya saja dia mungkin lebih pandai dalam menutupi itu semua. Ya mungkin dia juga tahu kali ya kalau misalnya kita itu gampang terpengaruh sama omongan orang sehingga gampang menyerah. Jadi kalau misalnya hidup ini kompetisi, dia bakalan menjadi pemenang karena sudah mengalahkan rasa percaya diri yang kita miliki. Kalau misalnya kita merasa tidak cukup untuk sekarang, bukan berarti untuk kedepannya kita masih stuck di sana. Kita hanya perlu terus berjalan, terus belajar, terus berusaha, terus berproses sehingga semua akan tiba pada waktunya. Intinya adalah sebuah kesabaran. Gak usah buru-buru. Hidup ini bukanlah sebuah kompetisi. Kalau misalnya emang kompetisi, berarti dia tidak ada tempat finishnya. Kamu bertahan dan bernapas sampai di titik ini, itu sudah jauh lebih dari cukup. Jangan keseringan scroll sosmed. Mending kita memperbaiki diri apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga pembahasan kita ke depannya jauh lebih menarik. See you, bye-bye.